Baiklah, perkenalkan nama saya Salsabila. Saya Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Dan pada malam hari ini saya akan memaparkan tugas besar 2 tentang analisis teknoekonomi pengaruh manajemen core reverse pada pembangunan jaringan FTTH dengan teknologi GPON. Latar belakangnya meningkatnya kebutuhan komunikasi yang dapat menyebabkan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada teknologi komunikasi broadband. Dengan teknologi tersebut, maka mudah untuk saling bertukar informasi antara yang satu dengan yang lain meskipun berada di jarak yang sangat jauh. Kecepatan data yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau tanpa adanya keterbatasan. Untuk meningkatkan kualitas layanan agar lebih baik, dilakukan modernisasi transmisi akses. Modernisasi jaringan akses dilakukan dengan mengubah jaringan kabel tembaga beralih dengan kabel serat optik. Pembangunan jaringan telekomunikasi membutuhkan sebuah dana investasi yang cukup besar sehingga perlu dilakukan analisis mengenai suatu kelayakan agar tidak terjadi kerugian. Oleh karena itu, penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul Analisis Teknoekonomi Pengaruh Main Core Reverse pada Pembangunan Jaringan FTTH dengan Teknologi GPON. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pengguna GPON pada jaringan fiber to the home merupakan opsi yang cocok untuk peningkatan jaringan? Yang kedua adalah berapa cost manajemen core reverse yang diinvestasikan jika dibandingkan dengan budget main core cascading? Dan bagaimana analisis power link budget, restem budget, dan bit error rate pada jaringan? Dan di sini ada pun batasan masalah dari tesis ini adalah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan terhadap pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik yang diselenggarakan oleh PT Soka Tama Fiber. Yang kedua adalah parameter yang akan dianalisa adalah power link budget, restem budget, bit error rate, dan untuk segi ekonominya yaitu mengenai net present value dan payback period. Yang ketiga itu menggunakan data yang tertuang dalam proyek pembangunan jaringan fiber optik. Hal ini dikarenakan tuntutan perusahaan yang diharuskan menjaga aspek kerahasiaan dari data-data internal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kelayakan pada pembangunan jaringan FTTH dengan menggunakan main core reverse fiber optik pada teknologi GPON. Analisis yang dilakukan dari sisi teknologi yang diterapkan dalam pembangunan jaringan fiber optik tersebut dan dari sisi ekonomi CAPEX dan OPEX yang diinvestasikan terhadap pertambahan jumlah user dengan pendapatan perusahaan. Nah, adapun kajian pustaka dari tesis ini yaitu teknoekonomi pada implementasi jaringan FTTH untuk layanan broadband Rahayu tahun 2020. Jadi pada penelitian ini membahas tentang teknoekonomi dan quality of service pada implementasi jaringan FTTH untuk layanan broadband, di mana hal ini dilakukan untuk melihat kelayakan apakah investasi pada pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik pada FTTH menguntungkan atau tidak bagi perusahaan. Yang kedua ada kajian teknoekonomi migrasi jaringan berbasis XDSL ke FTTX GPON di daerah perkantoran. Jadi penelitian ini juga membahas tentang migrasi jaringan XDSL berbasis tembaga ke teknologi jaringan FTTX GPON. Kebutuhan bandwidth yang meningkat dari tahun ke tahun menjadi sebuah persoalan yang harus dihadapi saat ini. Maka diangkatlah kajian teknoekonomi migrasi jaringan berbasis XDSL ke FTTX GPON. Selanjutnya ada Techno-Economic Analysis of PON, Architecture for FTTH, Deployment Comparison between GPON, XPON, and NGPON for a Greenfield Operator. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi mana dari tiga teknologi pasif network yaitu GPON, XPON, NGPON 2 yang paling cocok untuk operator untuk memenuhi kebutuhan saat ini masa ke masa yang akan datang. Selanjutnya ada Techno-Economic Analysis of Active Optical Network Migration Toward Next Generation Optical Access. Jadi penelitian ini tersebut dilakukan untuk mengusulkan dan menganalisis teknoekonomi migrasi aktif optical network menuju akses ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada beberapa landasan teori yaitu tentang jaringan FTTH. Adapun beberapa komponen menjadi peran penting dalam pembangunan jaringan FTTH tersebut yaitu yang pertama adalah Optical Line Terminal atau OLT, yang kedua adalah ODC, yang ketiga adalah ODP atau perangkat pasifnya. Salah satu pendukung penting dalam perencanaan jaringan FTTH yaitu GPON.
GPON adalah teknologi jaringan akses lokal fiber optik berbasis PON atau Passive Optical Network yang distandarisasi oleh ITU-T yang terkini. Jadi pada sebuah GPON ada atau beberapa OLT interface sentral dengan jaringan fiber optik dihubungkan oleh beberapa ONT. Interface pelanggan dengan jaringan serat optik menggunakan Passive Optical Distribution Network seperti splitter dan perangkat pasif lainnya. Selanjutnya ada di teori yaitu link budget. Link budget adalah salah satu identik metode perhitungan link untuk perancangan dan pengoperasian suatu jaringan. Pembangunan jaringan fiber optik. Perhitungan dengan menggunakan link budget akan berpengaruh sangat besar pada kapasitas power optimal yang diterima antar jarak perangkat satu ke yang lainnya. Selanjutnya, untuk teknoekonomi dapat dilihat pada kelayakan pembangunan jaringan FTTH berserta batasan parameternya, maka dapat menggunakan metode teknoekonomi. Teknoekonomi merupakan suatu metode analisis untuk menentukan kelayakan suatu teknologi yang dibangun, di mana metode tersebut dilakukan dengan cara menghitung nilai ekonomi dari teknologi yang dibangun pada jaringan FTTH tersebut berdasarkan perhitungan nilai cash flow yakni inflow dan outflow selama masa umur perangkat sehingga menunjukkan beberapa baik teknologi tersebut dipandang dari sisi ekonomi. Pada tahapan ini, data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode teknoekonomi. Parameter-parameter yang digunakan dalam mengukur nilai ekonomi dari investasi adalah NPV atau Net Present Value, IRR atau internal rate of return, dan net BC atau net benefit payback and period. Selanjutnya ini adalah net present value yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat kelayakan suatu investasi pada suatu perusahaan atau proyek yang akan dibuat. Hal ini dilakukan dengan cara melihat selisih antara benefit, pemasukan atau cost, dan pengeluaran. Internal rate of return adalah suku bunga di mana merupakan sebuah indikator perhitungan efisiensi dari suatu investasi. Dapat digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan ekonomis dari suatu rencana investasi. Selanjutnya ada net benefit cost atau profitability index merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang, penerimaan bersih dengan nilai sekarang, pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, selanjutnya ada CapEx atau capital expenditure, merupakan alokasi biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh aset fisik tetap perusahaan seperti tanah, bangunan, dan mesin produksi, atau perangkat pada pembangunan jaringan fiber optik. Pengeluaran CapEx ini biasa memiliki nilai relatif lebih besar daripada biaya operasional rata-rata. Jadi CapEx ini seperti biaya komponen, biaya material, itu tuh akan berada di CAPEX. Sedangkan OPEX adalah merupakan biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional dan pemeliharaan. Jadi kalau OPEX itu lebih ke maintenance dan operasional yang akan dibutuhkan untuk ke depannya. Dan OPEX inilah yang biaya terus-menerus. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon